Kita turun ke lapangan, kita buat beritanya, angkat beritanya, sampai ribut. Dan ini nanti rekaman ini berguna di depan Pak Rorim Pande. Begitu saya beritakan peristiwa Losarang, jam 12 beredar jam 1, jam 3 aku dipanggil Yoga Sukama. Aku beritain di Tanjung Priok, banyak tentara-tentara, angkatan laut dan segala macam, kalau kapal datang dari Singapura, mereka menentengin barang ke bawah. Tak ada bea cukai, tak ada ini. Menteng bioskop, itu malam-malam, lampu neonnya terang benderang. Oke, Bang. Itu. Kubuka lah, kulihat lah. Wish, tampomas semua. Wow. Loh, ini perlu diketahui oleh masyarakat. Aku bilang, udahlah pokoknya asal ketemu sama kau, kubunuh kau. Itulah korupsi yang terbesar di Polri pada waktu itu. Dan kemudian itu mau ditutupi. Welcome back to Keadilan TV. Iya. Siap Bang dah? Siap, sehat. Nih, bulannya kita orang ini. Bulannya pers. Iya benar. Selamat Hari Pers Nasional ke-79 ya, Betul. 9 Februari lalu. Dan kita kan masih bersama tokoh pers Ini selain senior. bulannya pers, ini juga bulannya Bang Panda. Bulannya Bang Panda. Oh iya benar. Karena Februari ini bulannya Bang Panda. Oh. Dan Februari kan ini bulan kasih sayang. Bulan kasih sayang. Wih benar-benar. Halo Bang. Iya. Welcome back lagi ke Keadilan TV nih Bang. Tetap semangat. Selamat Hari iya. Pers. Abang sebagai tokoh pers senior ya Bang Arif ya. Betul, wartawan senior. Wartawan senior. Gimana Bang melihat Hari Pers Nasional tahun 2025 ini? Ya kalau kata Bang Panda ini, saya jadi wartawan selesai ketika saya meninggal. Jadi sampai hari ini KTP Abang masih wartawan kan Bang? Masih wartawan. Iya, begitu cintanya dengan dunia jurnalis dan pers ini. Jadi kalau wartawan itu sebenarnya pewarta yang mewartakan, ya kan tugasnya mewartakan. Nah kemudian doktrin yang ada sama kita dari dulu rohnya yaitu mencerdaskan bangsa. Doktrinnya. Jadi berita-berita yang kita buat itu untuk mencerdaskan. Jadi Pak Mali tidak mungkin yang tidak mencerdaskan. Atau membohongi atau berspekulasi gitu loh. Jadi itu yang sakral. Artinya wartawan. Iya. Pewarta. Warta itu pewarta. Baik. Gitu. Nah saya sendiri terus terang waktu jadi wartawan itu betul-betul kebetulan dan kecelakaan. Dalam arti kata gak ada kerjaan. Akhirnya jadi wartawan lah itu. Ditawari seniorku. Ada seniorku dari Universitas Bung Karno, dosenku. Dia bilang, kau mau jadi wartawan? Katanya. Apa itu Pak? Saya bilang, kau kan tukang cerita, tukang bicara. Kau ngetik kan bisa katanya. Ya udah kau ketikin semua apa yang mau kau bicarakan itu, kau ini. Katanya. Baik. Apa semudah itu? Dia bilang, ya cobalah. Itu Warta Harian, Koran Kosgoro, yang dibina Pak Isman, Jenderal Isman, Ketua TRIP Iya. di Surabaya. Di Jakarta ini dia bikin surat kabar, Warta Harian. Warta Harian. Nah, Warta Harian ini termasuk koran yang sangat modern. Orang-orang ekstrim yang dituga pro ke PKI ditampung Isman. Termasuk Soehardi, bekas pemimpin redaksi dari Sinar Harapan yang masuk dalam daftar Dewan Revolusinya si Untung, dicopot dari Sinar Harapan, ditaruh di situ, ditampung dia. Ada beberapa orang lagi yang ditampung sini gitu. Jadi aku merasa at home dengan mereka-mereka itu. Iya. Gitu. Jadi jadi wartawan lah aku ngetik. Kalau ngetik aku memang udah bukan hal yang baru, ya kan? Kalau ngetik itu artinya zaman-zaman SMA kita sudah ngetik lah, udah ini kalau ngetik itu. Nah kemudian saya pikir waktu itu mungkin mencobain saya, memeluncur saya gitu loh. Jadi yang saya wawancara lebih dulu tuh artis-artis. Titik Puspa, aku masih ingat tuh rumahnya di Jalan Madiun. Suaminya siapa? Mus Mualim.
Oh ini kerjaan pertama Bang sebagai Iya, wartawan. wartawan. Meliput. Wawancara lu Titik Puspa katanya, Titik cari Puspa. dia, iya cari dia katakan. Jadi belum urusan politik dan hukum tuh belum ya, Pak? Udah belum. Masih di pelonco. Pelonco masih belum berani. Ya tanya apa? Ya tanya dia kesenangannya apa, hobinya apa, ininya apa, nyanyi yang dia senangin apa gitu. Ah, Oh begitu. Iya. Terus si itu Eni Purwonegoro. Ini jagoan top semua itu pada waktu itu. Eni kemudian lagi Ida Royani. Ida Royani. Wah apa ini beritanya ini. Aku bikinlah beritanya ini. Wah senang sekali aku dimuat itu loh, dibikin. iya. Jadi waktu Ida Royani itu di daerah Ciragil sana, dia ditungguin ibunya. Sejak aku datang sampai pergi ditungguin. Ini Purwonegoro juga begitu, ditungguin ibunya. Kenapa? Ya, ini siapa ini gondrong gini kayak preman ini. Kalau waktu itu kan mana ada tape recorder, ya kan pakai nyata gitu kan. Ada. Karena gondrong. Ada barang hilang kan. Iya, gondrong kan, penampilan nggak meyakinkan ini kan. Iya. Itulah awalnya. Nah di Menteng waktu itu terjadilah satu peristiwa yang merubah juga aku nasibku, peristiwa perkelahian geng-geng yang perempuan-perempuan yang putri-putri elit dari orang-orang kaya di Menteng itu. Kelahin mereka pakai pisau silet lagi. Tonton berapa nih Bang? 70. 70-an. 70. Ya, tahun 70 lah, 70. Ini start berarti berita serius ya, Bang? Aku 69 masih di Warta Harian. Oke, baik. Ini 70. Iya. Aku bikinlah beritanya ini. Di situ kemudian, di situ bersentuhan aku dengan Hugeng. Jenderal Hugo. Hugeng Kapolri waktu itu. Iya. Kau saksikan itu, perkelahian itu. Iya, ini. Kemudian itu juga membuat sinar harapan menggoda aku, merayu aku. Koran yang cukup besar, seimbang dengan Kompas pada waktu itu. Baik. Aristides Katopo, pemimpin redaksinya, panggil aku. Kau mau pindah ke Sinar Harapan? Dapat rumah, gajimu 2 kali lipat. Katakan. Aku kebetulan gak ada rumah, masih kontrakan di Kalipasir, gang tembok gitu. Iya. Masih kontrakan kan. Tapi kau kalau mau masuk, udah mesti kawin gitu kan. Itu bukan untuk orang bujangan gitu kan. Dikasih dia lah persyaratan-persyaratan. Itu juga perjalanan sejarah hidup saya. Pindahlah saya ke Sinar. Yang aku kagum sama Pak Isman mengatakan nanti satu ketiga kalau kau kembali aku terima lagi. Oh, ke Warta Harian tadi. Iya. Pak saya begini-gini Pak, saya ditawari ini. Terus ada dapat rumah Pak, begini. Oh, bagus Panda, bagus. Nanti kalau satu ketiga kau mau kembali, kita terima lagi. Kenapa Pak Isman ngomong kayak gitu menurut Abang? Ya itulah karakter dia, apa dia gitu loh. Iya. Itu buat aku bukan main, integritas dan apa dia, karakter dia. Dia kan mayor jenderal, komandan trip. Kalau di Jawa Tengah itu kan yang terkenal kan komandan tentara pelajar TP. Iya. Ini kan trip. Ya, Tentara Republik Indonesia Pemuda. Jadi masuk aku ke Sinar Harapan. Berarti berita serius pertama Bang Pandana Bambang sebagai wartawan itu berarti berita pengungkapan geng-geng itu Bang ya? Iya. Sebelumnya kan masih dunia artis kan kira-kira begitu Bang. Iya. Tahun 70-an tadi. Tapi jauh sebelum akhirnya Abang bercerita lagi, Bang. Abang kan dijerumuskan, terjeblos atau misalkan dipaksa untuk akhirnya jadi wartawan, bukan dari kecelakaan gitu kan. Ya, bukan, dipaksa ya. Dipaksa kan. Kapan akhirnya Abang itu merasa ini oke juga wartawan dan cinta gitu terhadap ini? Kalau saya hitung Bang, umur Abang besok ini terhitung di 13 Februari. Abang sudah 56 tahun menjadi wartawan Bang. Iya. Dan gak mau diganti tuh, wartawan di KTP gak mau diganti kan. Iya, batu nisan saya nanti wartawan. Iya dong. Iya, artinya itu saking mencintai gitu. Iya. Apa yang membuat Abang akhirnya cinta terhadap dunia ini?
Jadi dunia ada keindahan hidup yang sangat memukau dalam mengerjakan jurnalistik ini. Ambil salah satu contoh. Saya udah tulis juga di Sinar Harapan, satu sore aku turun, aku lihat ibu kumuh pakai kerudung, kebayanya juga udah kumuh, apanya juga Rok. bukan Kainnya. kainnya juga lusuh. Sarungnya. Terus dia pegang map, udah berlipat-lipat. Saya sebenarnya udah mau pergi makan siang hari Sabtu itu, tapi aku lihat itu ibu, tergerak hati saya. Jadi ketergerakan hati ini aku lihat satu keindahan, karena dampaknya besar sekali, spektakuler. Yaitu skandalnya Ciputra mengenai tanah di Kalibata. Dia lakukanlah itu kayak model pik-pik ini, disingkirkanlah orang-orang di situ. Ibu ini adalah ibu janda yang suaminya korban DITI. Mereka kan di sekitar Kalibata itu ditampung semua. Oke. Gimana Pak, rumahku udah dibikin kawat duri, udah susah kami masuk ke rumah ke kompleks, katakan. Kami harus pindah. Kami udah ketemu lurah, udah ketemu ini gitu. Terus gimana Bu? Ya inilah keadaan kami. Nggak peduli ini. Tergeraklah hatiku waktu itu. Kupanggillah tim. Wartawan DKI, ya kan. Wartawan apa, Pak, panggillah. Rapatlah khusus. Rapat kita mengatasi itu. Kita turun ke lapangan, kita buat beritanya, angkat beritanya, sampai ribut. Ciputra, dia hubungin bos kami supaya berhenti. Kita bilang nggak mau kita berhenti. Terus kemudian dia bos kami waktu itu Rorim Pade diminta ngadap dia Ciputra. Rorim Pade. Nah waktu ngadap Ciputra, aku udah lihat gayanya Ciputra ini sombong, dan kemudian dia gayanya dia nganggap enteng wartawan. Kami 3 orang. Satu aku suruh tape recorder hidupin di tas. Merekam, ya kan. Yang satu lagi hidup. Jadi waktu wawancara, si temanku ini taruh di meja. Aku tidak mau direkam. Matiin itu. Kau juga nggak permisi kau kasih tahu dong. Masih benar. Aku gitu. Tak tahu di tas sudah ada rekaman gitu. Udah ada. Dan ini nanti rekaman ini berguna di depan Pak Rorim Pande. Pak Rorim tahu nggak kita nggak dihargai? Kau tahu nggak apa omongan dia? Papa dengar sendiri nih. Wartawan kita sudah biasa servis di Ancol, mau minta kamar hotel ini, baru berita ini aja udah headline terus. Udah berita utama, apa ini cara wartawan begini, ya kan? Digituin. Wah tersinggung lah si Rorim Pande. Terus kan katanya. Akhirnya kisah sukses dari Tanah Kalibata itu diambil pemerintah lah itu. Tidak HGU-nya tidak jadi dikasih ke Ciputra. Jadilah itu kompleks perumahan DPR. Jadilah itu kantor Departemen Transmigrasi Koperasi di depan itu. Jadilah itu diambil oper lah itu. Diambil oper pemerintah. Dan itu kompleks wartawan, kompleks DPR itu tanahnya terus jatuh ke Ciputra itu. Gara-gara abang dan kawan-kawan. Terus lagi ya kami balik, kami diciumi, diapain sama rakyat di situ. Itu kembali lagi ke tadi, ada keindahan yang tidak transaksional tetapi yang moralis gitu loh. Ya apa itu ibu-ibu itu, pergi aja, ngapain aku peduliin itu. Lebih bersih pembantuku di rumah. Gitu loh. Yeah. Tapi aku lihat dia tunduk, kumuh. Ada apa Bu? Kami digusur, nggak bisa lagi masuk rumah. Loh soal apa? Ya ini. Gitu. Wah langsung. Mengadu. Tergerak hati itu gitu loh. Ini juga membuat aku satu dinamik yang membuat aku sebagai wartawan membuat aku makin cinta. 71 di Losarang dihabisin itu perkampungan NU, ya kan? Kemudian pakai nama-nama Angkatan Muda Siliwangi, AMS, pakai segala macam.
Nah yang menggerakkan waktu Yusuf Hasim ajak aku pulang sama si ketua Ansor waktu itu, Zamroni segala macam, aku gak mau. Aku mau tinggal. Loh bahaya kau tinggal di sini. Enggak, aku mau tahu ini. Bayangin kuliah itu bertaburan itu apa? Al-Quran. Lembaran-lembaran Al-Quran. Bagaimana itu apa itu podium itu jatuh. Dan kemudian ada lagi ciri yang saya juga akhirnya juga berguna waktu aku ke Vietnam. Meja makan itu ketahuan belum sempat disentuh. Jadi nasi itu masih di situ. Nasi apa itu berarti penyerangan tiba-tiba gitu loh. Iya, iya. Serangan itu. Aku lihat tuh periuk nasinya ini apanya masih tempat sayurnya masih apa ini. Gue bilang enggak, aku tinggal. Tapi kan mengancam nyawa abang waktu itu. Loh iya, enggak itu ya, aku senangnya di situ. Ada yang ngancam. Dan Yusuf Hasim udah bilang ke aku. Udah bilang sama aku. Kita nggak tanggung jawab bro. Kau ini nggak urusanku lah itu. Gue bilang. Dan memang betul aku ditangkap malam itu. Gobloknya aku mau terhenti pakai kamera. Blitz. Oh, ketahuan lah itu Ketahuan akhirnya. lah, blitz itu kan. Itu konyol tuh, lugu itu. Ditangkap lah, untung udah sempat aku gulung rollnya, aku masukin di kaos kaki. Roll filmnya. Iya, kan. Iya kan, udah langsung. Langsung. Ini. Nah kemudian, maka itu kadang-kadang jalan-jalan Tuhan itu di luar dugaan kita. Pas lagi aku udah jam 11, jam 12 malam, ada ketangkap satu wartawan Jepang, Asahi Shimbun. Asahi Shimbun namanya. Ditangkap, lengkap surat-surat dia dari Deplu. Izin dia apa kan. Wah, ketemu sama Komandan Kodim. Komandan Kodimnya nggak bisa bahasa Inggris. Ya kan, Komandan Kodim nggak bisa bahasa Inggris. Tanya ini. Aku takut-takuti Komandan Kodim. Ini kalau ketahuan pemerintahnya bisa ribut ini Jepang. Wartawannya dia apa gitu loh. Apalagi kita ada bantuan dengan Jepang kayak ICCI apa gitu kan. Terus gimana? Ya aku nggak tahu mau jelasin apa sama dia. Dia tanya tadi sama aku, kita ditangkap apa diapain ini? Ya sudah jangan bilang ditangkap, pergi lagi lihat dia. Naik bus lah kami malam itu. Dari Losarang ke Jakarta bus malam. Karena mau takut-takutin. Iya. Bapak tahu kalau dia lapor ke kedutaan, kemudian itu berita internasional, wartawannya ditangkap di Indonesia. Oh gitu ya, iya, udah, diusir lah kami. Bilang gitu. Tapi memang nggak ada wartawan lain ya bang? Gak ada. Soalnya kalau misalnya kita cek di Google itu, dalam konteks Losarang, memang wartawan yang liput hanya abang. Iya. Sampai di Gak ada. situs resminya Ansor itu Iya, sejarahnya ada ya. di situs resmi NU itu nama abang tuh yang disebut tuh. Orang itu, Yusuf Hasim itu nantang aku. Kau berani nggak? Zamroni nih. Ya Zamroni berani nggak? Kata-kata. Lo kenapa nggak? Daerahnya seram lo apa itu? Lebih pusing lagi mereka minta tinggal. Nggak pulang. Gitu loh. Tapi kok mau sih bang itu pertanyaan lu kan. Abang kan masih terbilang muda. Bisa dibilang pengalaman juga belum panjang. Apa yang bikin abang mau stay gitu loh? Nyerempet bahaya aja. Harus ada keberanian. Itu adrenalin bang ya? Iya. Itu yang abang cari tuh ya? Iya, itu nyerempet. Dan kita mendapat berita yang otentik, yang akurat. Begitu saya beritakan peristiwa Losarang, jam 12 beredar jam 1, jam 3 aku dipanggil Yoga Sugama ke Sudirman, Balai Sudirman sekarang, dulu tempat Satgas Intel itu, yang di Saharjo. Saharjo ya. Jalan Saharjo. Gak lama dari berita itu naik. Iya. Begitu berita, saya minta ini dicabut. Yang kedua, tidak ada tulisan itu lagi. Kamu begini. Pak, jangan saya Pak, bos aku Pak. Jangan ke saya. Tapi kau yang bikin berita ini. Oh ini. Aku tahu kau pernah ditahan kau. Kau kan Universitas Bung Karno. Aku udah diintimidasi lah aku di situ. Wah, itu. Apa reaksi abang? Hah? Apa reaksi abang? Apa? Reaksi abang waktu itu gimana? Dapat Iya, tekanan begitu? nikmat juga gitu loh. Aku nggak ini. Aku malah ketawa-ketawa cerita di kantor. Nggak down bang, nggak turun nyali. Iya enggak lah.
mahal itu. Mahal itu gitu loh. Ditakut-takuti itu mahal. Di Kalau mana? kalau bisa dibeli itu Bang ya. Iya, Tiap hari iya, udah ditakut-takutin Bang ya. Emang kami pengen nanya, pengen menggali lagi, apa sih Bang sensasinya yang Abang rasakan ketika berita otentik hasil investigasi itu didapat gitu loh? Jadi gini, ada satu kehausan, keinginan mendapat berita yang benar dan memberitakan ke masyarakat yang benar. Ternyata tidak mudah, gitu loh. Berita yang benar. Iya, berita yang benar, tidak sensasi, tidak ini. Itu peristiwa Losarang itu betul-betul dramatis itu, skandal itu, ya kan? Gimana dilumpuh satu desa hanya tujuannya untuk digolkarkan. Itu pas menjelang pemilu itu, intimidasi. Bayangin tuh. Saya nggak lihat lagi Islam Kristen, saya nggak lihat lagi apa, nggak ada. Ini soal manusia gitu loh. Kalau aku waktu itu sebelum maghrib itu pulang aku sama ini Yusuf Azim. Iya. Pulang aku makan-makan kami di Jakarta, ya kan. Udah ada, tinggal aku bilang gitu. Aku Memilih tinggal. jadi sebenarnya kembali lagi ingin melihat yang otentik, yang benar kayak apa gitu loh. Sama itu dengan aku beritain di Tanjung Priok banyak tentara-tentara angkatan laut dan segala macam kalau kapal datang dari Singapura, mereka menentengin barang ke bawah. Tak ada bea cukai, tak ada ini. Mereka Lolos. iya. Aku bikin beritanya. Datang Widodo Budinarmo Kapolda. Aku lihat berita kau sensasi. Mana ada terjadi itu? Ada polisi, tentara, apa barang-barang dari Singapura ini. Pak, Bapak mau taruhan? Kalau nggak betul, Bapak tangkap aku. Tapi kalau betul, Bapak mau. Apa? Bapak pakai wig, pakai kacamata hitam, ikut sama aku. Gak ketahuan Kapolda. Terjadi. Di bukuku tulis itu, cerita itu. Iya di buku. Buku tulis. Di mobil lah dia ngaku itu Pak, itu bukan polisi itu yang ngangkut barang itu bukan angkatan laut itu, tentara itu bukan itu. Abang bawa ke Tanjung Priok, lihat langsung. Wah, Tanjung Priok dia. Nyamar beliau. Iya, jam 6 pagi aku udah di rumah dia. Dia tinggal dulu di Polda Metro komplek itu rumah dinas Kapolda situ. Jam 6 aku udah di situ. Sama-sama lah kami ke Priok pakai mobil preman. Nah itu Pak, itu. Baru mengakui. Baru bukan tak risiko itu gitu loh. Iya. Berita yang benar tadi. Berita Iya. yang otentik tadi. Jadi maksudnya dari beberapa contoh-contoh itu tadi kembali lagi hakikat wartawan itu bisa menyuguhkan berita-berita yang otentik, yang dia itu menambah pengetahuan, mencerdaskan dan mengapakan. Iya. Ya. Ya, Abang kan selalu ini Bang, memberitakan tepi jurang. Ibarat tepi jurang tuh, ya kalau bahasa orang sekarang, ya ibaratnya udah nyari mati nih kawan ini gitu Bang, ya kan? Kayak misalnya ada Abang pernah ngambil apa data itu yang di Cendana gitu loh Bang. Apa itu cerita apa tuh? Aku pernah. Jadi gini ya, ini banyak disalahartikan seakan-akan aku curi dokumen. Iya. Curi apa. Sebenarnya itu reaksi karena begitu restriknya, kerasnya, dan kemudian tertutupnya, dan kemudian sulitnya cari informasi, akhirnya keluar akal. Skandal Tampomas itu skandal kemanusiaan, ratusan orang mati di Masalembo, di lautan Masalembo, kapal Tampomas. Ya kan? Spektakuler peristiwanya, hampir tidak ada pertolongan, SAR. Iya. Kan? Saya sebagai wartawan ingin tahu kapal ini kapal apa, buatan mana, dibeli di mana, kok bisa sampai fatal begini gitu loh. Nah di posko Tampomas itu di Jalan Kemayoran, di Kemayoran itu kantor Pelni sekarang, disitulah poskonya. Iya. Disitulah adiknya Menteri Habibie waktu itu, adiknya Fani Habibie itu dia Dirjen Perhubungan Laut. Baik. Dirjen Perhubungan Laut. Dia yang mimpin itu. Saya wawancara dia. Wah saya nggak ada waktu nih, Ban. Memang aku agak dekat sama dia karena saya banyak berita mengenai Tanjung Priok. Iya.
Nggak ada waktu ini. Kata, ya tapi ini yang penting aku mesti tahu Tampo Mas ini bagaimana pembelian. Udah kalau kamu ada apa saya di mobil aja kita kata. Kau ikut. Dia kasih aku map. Pegang ini kata kan. Pegang. Dia bawalah dari Kemayoran, Gunung Sahari masuk Pasar Baru ke arah Menteng ke Cendana. Iya. Ke rumahnya Soeharto kan. Kuliahlah di jalan kepada Presiden Republik Indonesia. Di bawahnya kepada Pak Laksamana Sudomo, Pangkom Kamtib Sudomo. Bawahnya lagi Rusmin Nuryadin, Menteri Perhubungan. Dokumen penting. Tiga. Ku sabit lah yang Rusmin Nuryadin punya. Ku ambil lah itu. Jadi gimana? Aku aja dia sambil ngobrol gini. Ya, dia sambil setir mobil itu udah. Ya, udah Tampo Mas itu ada tim yang membeli itu, ada diperiksa keuangan itu semua. Jadi bukan kami aja, dari episode semua terlibat. Udah diambil oh ya begitu. Tapi sambil ku kerjain, kulipati lah itu di perutku ku masukin. Si dokumen itu. Dokumen itu. ya untuk Menteri Rusmin Nuryadin. Iya. Masukin lah di perutku. Nyampe di Cendana, sampai ke halaman mobilnya. Sampai ke halaman Cendana itu, bukan diparkir di luar. Iya. Masuk ke halaman. Di teras Sudomo sama Rusmin Nuryadin udah ada. Soeharto belum keluar. Ya kan? Turunlah si Fani. Dia bawa mapnya itu. Fani Habibie. Ya, tiba-tiba lari dia. Wah, mana ini kok kosong? Wah, aku pun marah lah. Ajudanmu itu kok gimana sih kok gak bisa dipercaya? Ceroboh, memang aku udah curiga dari dulu ceroboh aja kuliah itu. Gak pernah ini. Wah, aku lebih marah lagi. Pas Pampres datang, bawa, itu udah tengah 7 jam 7, bawa senter. Ikut nyenteri dekat itu, mobil itu bawahnya. Padahal itu di perutku satu. Wah, latihan sakit jantung loh. Kalau itu ketahuan di perut abang, beda cerita itu bang. Iya di perutku. Iya. Udah. Wah, kurang ajar itu ajudan itu. Jadi yang jadi sasaran adalah ajudannya itu bang, karena lalai gitu ya. Aku juga tim ajudannya juga. Iya. Framing langsung. Dokumen begitu penting, bukannya dia ini. Dia udah. Jalan laku dari situ dulu kantor Bulog di dekat Tekumar itu. Iya. Tahanlah ada taksi, naik taksi lah. Menteng bioskop itu malam-malam lampu neonnya terang benderang. Oke bang. Itu ku buka lah, kuliah lah. Wish, Tampo Mas semua. Wow. Kita 2 terbitan, Sinar Harapan Pagi untuk luar kota, Baik. Sinar Harapan Siang, ya kan? Ku ketik, ku bikin lah bam. Keluarlah edisi pagi itu, ya keluar. Siang ditelepon Fani Habibie. Aku bunuh kau. Kau menghancurkan karirku. Gini. Loh ini kepentingan rakyat. Rakyat apa? Rakyat aduh Makassar lah dia ngomong. Apa rakyat apa katanya kan. Keuntungan kau aja yang kau pikirkan katanya. Loh ini perlu diketahui oleh masyarakat. Aku bilang. Udahlah pokoknya asal aku ketemu sama kau, aku bunuh kau katanya. Kata Fani Habibie. Aku bunuh kau katanya kan. Ya janganlah, saya bilang gitu. Ya laporkanlah ini ke Pemretku, ditugasilah aku seminggu ke Kalimantan. Ke Balikpapan, Samarinda, tugas biar hilang dari Jakarta selama seminggu gitu loh. Ya udah. Ini termasuk ancaman serius pertama juga bang sebagai Oh wartawan. iya ancaman. Wah, aku bunuh kau. Apa, kurang ajar kau. Tahu kau yang curi rupanya gitu ya kan. Karena dia lihat drama di Cendana itu kan meyakinkan gitu. Jarang ajudan. Aduh, ini. Tapi memang itu penting banget bang dokumen itu bang ya. Loh, di situ diceritakan ternyata Tampo Mas ini kapal bekas. Oh. Sudah pernah itu kan kapal pertama di Indonesia roll and roll. Artinya bisa masuk mobil jalan ke dalam kapal. Iya. Ya gitu loh. Iya. Rupanya kapal bekas. Dari story-nya di situ. Ini apanya gitu. Harganya berapa? Di markup harganya.
gitu loh. Ya, terbongkar banyak lah dari apa itu. Skandal itu ya. Iya, sudah dari jadi. dokumen itu. Itu. Jadi emang perjalanan story Bang Panda ini menarik untuk selalu dibahas lebih dalam sisi wartawan ya Bang. Di bukunya Bang Panda, Lahir sebagai Petarung, kita lanjut ke masa tekanan-tekanan nih Bang. Abang itu dilabeli sebagai masuk daftar hitam Ya. di zamannya Orba oleh Iya, Presiden iya. Soeharto. Itu kenapa Bang? Ya aku lah yang bikin waktu RAPBN itu kehormatan Soeharto menyiarkan lebih dulu mengenai RAPBN, Oke, rencana anggaran belanja yang harus dibacakan Soeharto di DPR. oke. Kami siarkan lebih dulu. Yang bikin beritanya itu aku. Akulah yang bikin beritanya itu. Sumbernya Berkeley Mafia ini orang-orang apa ini, orang bangsa gengnya Ali Wardana, Wijoyo Nitisato. Cuma waktu saya diperiksa Jaksa Agung, siapa sumbernya, aku nggak mau cerita. Sama dengan Yoga Sukama, kau kan pernah udah di penjara, kau mau masuk lagi, kata kan. Ya jangan sampai begitu lah. Ya tapi siapa itu? Presiden juga ingin tahu siapa yang setia sama dia, yang loyal sama dia. Karena itu sumbernya itu memang tidak ada di luar daripada menteri. Yang mengetahui RAPBN itu. Iya. Gitu. Tidak ada. Di internal juga itu. Iya. Dan itu juga terus terang aja begadang lah kita berminggu-minggu, ada 3 wartawan dari Sinar Harapan, ada Samuel Pardede, ada saya, 3 bermarkas di Bappenas. Oke. Bappenas itu markas mereka gitu loh. Dan mereka sering sering kalau ngobrol di antar Wijoyo Nitisato, Ali Wardana, terus kemudian Subroto, Sumarlin, itu biasa mereka ngomong bahasa Belanda. Sumitro Joya bapaknya Prabowo, mereka ngomong bahasa Belanda kan. Nah, aku sendiri tahu dikit-dikit Bahasa Belanda ini. bahasa Belanda itu tahu. Warom kenapa gitu. Latmar biarin aja. Wah, alamal kapot, semuanya jadi rusak gitu kan. Aku celutuk-celutuk gitu. Akhirnya mereka bahasa Belanda sama aku. Bahasa Belanda sama aku pura-pura aku catatin kan. Padahal tak tahu apa yang diomongin. Sampai di kantor gue bilang, oh udah record, gue bilang. Jago banget. Asal mereka ngomong, aku ikut-ikut nimprong. Iya, aku bilang, ya ini keadaan ekonomi ini tidak bisa dibiarkan tuh. Semua jadi saya alemal, saya bilang kata alemal itu semuanya. Wah, paten ini Banda ini kefarlak, rusak gitu loh. Yuh, boleh juga Banda ini. Mereka lancar bahasa Belanda sama aku, diajak aku bahasa Belanda. Tak taunya abang cuma selentingan-selentingan doang. Iya. Dan si Aristides Katopo memang menanamkan ke kita, kalau kau mau dihargai narasumber, kau berlagak menguasai bahasa. Berlagak menguasai bahasa. Bahasa Belanda, Pak Inggris itu. Kau naik apamu, standingmu kata dia. Itu juga di otak aku waktu itu. Ikut aku bahasa Belandanya gitu lah. Ikut-ikut bahasa Belanda. Taunya mereka bahasa Belanda full. Iya. Kayak air mereka bahasa Belanda ya. Aku pura-pura serius lah. Darom begitu karena itulah gitu darom. Kalau zaman dulu nggak ada Google Bang. Yang gampang jadi informasi. Wah itu kalau itu pulang dari Bappenas aku malam itu apa nama aku laporin di kantor ini. Orang nggak tahu apa yang diomongin. Itu cerita masuk RAPBN tadi Bang, yang ngungkap Iya, sebelum RAPBN. zaman Soeharto ya. Iya, Jadi kembali tadi, kena laku di situ di RAPBN. Berita-berita yang lain juga yang dianggap yang oposisi punya itu kan sering aku bikin beritanya. Maka aku dekat sama Gerung, dekat sama yang lain-lain ini semua ini karena itu. Rizal Ramli, dekat-dekat aku sama mereka karena berita-berita mereka itu aku termasuk ujung tombak yang nyarin mereka. Berapa kali juga abang kami baca ngungkap kasus korupsi besar-besaran di tubuh Polri di zaman Orba. Iya, Makanya iya. abang masuk daftar Itu lagi masuk blacklist lagi itu. Jadi itulah korupsi yang terbesar di Polri pada waktu itu, dan kemudian itu mau ditutupi. Jadi kalau istilahnya si Widodo Budi Darmo Kapolri waktu itu, Panggabean ngomong ke dia,
Jenderal M. Panggabean. Jenderal Panggabean, apa nggak bisa kau redam itu? Bukan di polisi aja, kejadian seperti itu di Angkatan Darat juga, di Angkatan lain juga katanya gitu kan. Oke. Jadi waktu Widodo ketemu kami, nah terus kemudian, jadi waktu berita mengenai itu awalnya sangat sederhana sekali bocornya berita itu. Iya. Jadi Hugeng yang udah pensiun itu, dia masih ada komunikasi sama Polri yang Masih aktif. aktif. Terus dia kasih tunjuk lah aku kopi surat dia ke Widodo Budi Darmo. Sekarang polisi sudah kaya-kaya. Kepala bagian keuangan bikin rumah di Kemang malah diaspal lagi jalan ke rumahnya. Terus si Suwaji deputi dulu bukan wakil Kapolri, deputi Kapolri. Dulu bilangnya deputi, Bang. Bikin ini lampu kristalnya dari Itali. Iya. Harga ini. Dia bikin si uang. Surat dari Hugel. Dikasih tunjuk aku kopinya. Pan, aku udah kasih tahu Kapolri. Kalau saya mesti ada tindakan dia, ada perubahan dia. Gitu. Oh udah aku ambil. Abang tangkap itu sinyal itu. Oh, bikin beritanya. Bikin beritanya ya geger. Nah di internal sendiri aku dianggap ini gitu kan, eksklusif. Bisa dapat berita yang begitu. Nah biasanya wartawan banyak meninggalkan pejabat setelah mereka pensiun. Gak perlu datang lagi. Oke, ya. Ya udahlah, udah selesai dia, udah gak apa. Aku beda. Yang pensiun-pensiun itu aku dekati. Jadi gudang berita itu sama aku. Oh. Karena anak-anak buah dia banyak yang masih tetap melapor ke dia. Oh. Gitu loh. Gitu. Justru malah lebih freedom ya Bang ya. Iya, Setelah jadi, pensiun ya. Iya, lebih apa Lebih mereka bebas berbicara, ngasih informasi ke Abang. Jadi udah kuku beritakan itu mengenai korupsi di Polri itu segala macam, gelinding. Sampai kemudian dibawa ke pengadilan militer. Oh sampai ke pengadilan militer? Iya, Gara-gara di berita sini, Bang? di sini Iya, di buku. ada di pengadilan. Iya. Terus tekanan Soeharto itu ke Abang dan keras. rekan-rekan. Kasus Pertamina, aku diperiksa berapa kali sama Puspen Habib sampai ini. Karena kita kejar-kejar Ibnu Sutowo. Ya kan, mau interview Ibnu Sutowo. Iya. Soalnya di tulisan Abang ini keras banget nih di buku Lihat Sebagai Petarung. Saya mengalami bagaimana rezim Soeharto begitu kasar. Pakai kata-kata kasar loh Abang, membatasi ruang gerak pers. Karena baru-baru sudah mulai represif terhadap media massa dan ada ketakutan untuk kepada opini masyarakat itu takutnya jadinya jadi Betul, salah. betul. Gimana maksudnya Bang? Jadi, Mau melihat ini aja. jadi begini, bayangkan periuk nasi kau di rumah dijungkir balikkan dibuang. Begitulah kalau di beredel. Habis itu kita kalau udah di beredel, gelap gulita. Dan di beredel itu asal ngomong gitu aja, bukan dia dipanggil kau bikin salah, bikin ini, nggak ada, dicabut siupnya. Surat izin terbit. Itulah kerjaan Harmoko. Saya waktu Sinar Harapan, karena era PBN tadi itu di beredel. Dia dicabut izin itu Bang? Sinar Harapan tuh? Iya, Sinar Harapan dicabut di beredel. Baru nego lagi persyaratan, singkirkan Sari Sedeka Topo. Ya kan? Aku jangan dikasih peluang sebagai wartawan apa gitu loh. Pokoknya blacklist lah. Blacklist lah itu. Nah kemudian intimidasi ke kita. Maka itu lu wartawan-wartawan itu kemana-mana kita harus bawa handuk good morning sama sikat gigi. Karena apa? Biasa nginap 2 hari, 3 hari. Itu yang terkenal dulu di Keramat 5. Kremlin. Keramat 5, situ tuh. Udah syarat tuh handuk sama sekali. Di Kebayoran Lama juga ada tempat tahanan. Itu. Kemudian yang paling dahsyat itu di Saharjo. Jadi kita udah bawa itu. Bini-bini kita udah tahu, gak pulang 2 hari, 3 hari, ngapain dicariin gitu loh. Itu sampai kita komplain, kok kamu cari sih? Loh, benar itu. Iya. Tapi abang nikmatin proses itu ya, profesi yang apa sampai challenging, mengancam nyawa tantangan. Iya. Sama itu yang saya katakan tadi, ada kepuasan batin saya sama ibu itu.
Tadi itu ya, pengaduan tadi. Ibu yang mau digusur itu tadi. Ada keindahan gitu loh. Waktu kita pesta selamatan, senangnya matanya berkaca-kaca, aku terharu gitu loh. Iya. Ya kan bukan tidak melawan si putra, bukan tidak melawan apa macam-macam gitu loh. Jadi itu juga lah yang menjadi engine, menjadi motor daripada profesi ini. Ada keindahan, ada kenikmatannya gitu loh. Iya. 50 tahun loh bang. Abad ya main-main. Abang suka banget sih nyari ini bang. Tapi anehnya Tuhan tuh selalu menolong abang bang. Ibaratnya untuk akhirnya bisa bercerita begini. Iya. Kayak misalkan abang liputan di apa namanya Vietnam, di Afghanistan gitu bang. Kan yang lain kan nggak ada yang mau tuh bang. Liput perang. Iya. Abang berani lah itu. Padahal anak masih kecil. Alasan teman gue yang di Harun Zain, dia di tugasnya di Deplu, tugasnya di Des luar negeri. Iya. Tapi waktu rapat redaksi, anakku masih kecil katanya. Janganlah aku pergi gitu kan. Yang lain juga jangan ini kecil. Aku juga anakku pada waktu itu kecil. Aku bilang gitu. Aku lah pergi. Sebenarnya kalau jujur baru gua ungkapkan sekarang kenapa aku mau begitu. Standing gua biar naik. Redaksi. Karena aku enggak jelas S1-nya. Nggak ada sekolahnya. Supaya naik poinnya lah ya. Rumah tanah militer aku. Sekolahnya di. Iya. Lagi semua. Tamatan UI, tamatan Gajah Mada, publisistik, tamatan East West Hawaii, tamatan ini semua berkelas semua. Aku lah satu-satunya tamat SMA. Tamatan RTM Budi Utomo. RTM Budi Utomo. Berarti gini Bang Arif, kita itu memang harus tahu hidup itu kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana. Bang Pana kali itu tahu banget kelemahan yang nggak ada ijazah, tapi nyalinya nggak bisa dilawan. Iya benar. Iya. Tahu kelemahan dan kelebihan. Jadi kadang-kadang kepikir kenapa jujur karena itu. Biar apa yang ngimbangin mereka. Selama ini kan sebelah mata lihat gua. Apalah sekolah anak ini, pendidikan apa ini gitu loh. Iya. Iya kan? Tapi saat pengajuan itu Bang, apa nggak dimarahin anak istri Bang? Oh, kalau istriku godain gini. Kau nanti jadi janda kaya. Itu kan $10.000. Honda Civic udah dapat 5.000. Kau macam-macam. Iya, percaya deh. Kalau aku nggak balik, kau pasti jadi janda kaya. Aku bilang gitu kan. Civic $5.000, masih ada setengahnya lah. Masih ada setengah gitu. Kau orang gila kau katakan. Iya. Tapi memang kematian tuh di depan mata bang. Oh iya di depan mata. Jadi waktu kita di Vietnam itu naik heli tentara Amerika itu teken dulu pernyataan bahwa tidak ada komplain kalau hilang, kalau mati, kalau tabrakan. Teken dulu, baru naik terbang. Itu helikopter Amerika bang ya? Kita helikopter Amerika semua di Tan Son Nhut itu, di Saigon itu. Iya. Dan Abang dengan beraninya yakin mendatangkan Jadi pernyataan itu. satu ketika berangkatlah kita jam 6 pagi ke Loc Ninh. Loc Ninh itu satu kota perbatasan Kamboja. Loc Ninh. Ya kan, yang baru dikuasai oleh Vietcong. Lagi diserbu oleh Amerika. Datanglah kita ke situ. Baru datang kita ke situ, menggelegar ini helikopter ini, terbang di atas kelapa, dihajar mortir meriam dari bawah, tapi nggak kena helinya, imbasnya aja kena. Aku pegang kedua pahaku masih ada, masih ada pahaku. Itu abang di dalam heli itu bang? Di dalam heli. ada gue tulis di buku itu. Iya. Ada gue tulis. Terus saya lihat-lihatan. Udah. Aku langsung pegang paha dulu. Masih ada gitu loh. Udah. Turunlah kami di Loc Ninh. Terus karena peristiwa itu kita nggak mau pulang sore. Siang lah gitu loh. Jadi kayak percikan-percikan anak korek api dari bawah itu, tembakan-tembakan itu. Kalau dekat, heli ya. Kalau ibas dekat peluru itu gitu loh. Jadi asik lah. Asik. Padahal kematian dari ujung kuku. Apa ini asik? Tapi bukan apa-apa, aku percaya Tuhan menemani, Tuhan menjaga. Itu aku percaya. Itu kalau itu aku fanatik gitu. Iya.